You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Rossi, Marquez akan damai? Loris Capirossi ungkap kunci menghapus dendam di balik rivalitas panas MotoGP. Dunia MotoGP selalu diwarnai oleh kisah rivalitas legendaris. Dari era Mick Doohan versus Alex Criville, hingga Jorge Lorenzo versus Valentino Rossi. Namun, sedikit yang menyita perhatian publik sekuat konflik antara dua ikon lintasan, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Dendam, kontroversi, drama di lintasan, semuanya berpuncak pada insiden tragis di Sepang 2015, yang membuat hubungan keduanya retak dan tak pernah kembali seperti sedia kala. Namun benarkah permusuhan itu akan abadi? Menurut Loris Capirossi, mantan pembalap MotoGP yang kini menjadi bagian dari Komisi Keselamatan FIM, jawaban atas pertanyaan itu bisa jadi adalah tidak. Dalam sebuah wawancara terbaru, Capirossi menyebut bahwa waktu adalah kunci yang mampu menyembuhkan luka sebesar apapun, bahkan luka yang ditinggalkan oleh rivalitas paling sengit. Loris Capirossi bukan sekadar berspekulasi. Ia bicara dari pengalaman pribadi. Tahun 1998, ia terlibat dalam salah satu drama paling ikonik di kelas 250cc. Kala itu, ia bersaing memperebutkan gelar dunia bersama Tetsuya Harada dan seorang pembalap muda bernama Valentino Rossi. Ketiganya sama-sama membela tim Aprilia. Menuju seri penutup di Argentina, Capirossi unggul tipis dengan selisih 4 poin. Dalam balapan penuh tekanan, ia sempat memimpin, namun kehilangan posisi di lap terakhir. Harada di depan, Rossi kedua, dan Capirossi ketiga. Di tikungan terakhir, Capirossi mencoba manuver nekat untuk menyalip Harada namun berakhir dengan tabrakan. Harada terjatuh. Capirossi finish kedua, di belakang Rossi, dan cukup untuk merebut gelar juara dunia. Meskipun sempat mendapat sanksi pencabutan poin dari FIM, klasemen akhir tidak berubah. Lewat jalur hukum, Capirossi bahkan berhasil membatalkan sanksi tersebut. Namun drama belum berakhir. Aprilia kecewa berat dengan insiden itu, dan membatalkan kontraknya untuk musim 1999. Lagi-lagi, Capirossi menggugat dan akhirnya memenangkan ganti rugi sebesar 2 juta euro, angka yang fantastis untuk era tersebut. Hubungan Capirossi dan Harada saat itu membeku. Keduanya tidak saling bicara selama bertahun-tahun. Namun kini, di usia 52 tahun, Capirossi mengungkap bahwa hubungannya dengan Harada telah berubah total. Hari ini kami sahabat. Dulu rivalitasnya sangat keras, tapi waktu menyembuhkan semuanya. Saat berhenti balapan, kita bukan lagi musuh, hanya mantan kolega, ujarnya dalam wawancara yang dikutip dari Crash.net. Bagi Capirossi, pengalaman ini jadi pelajaran berharga bahwa rivalitas sekeras apapun tidak selalu harus berakhir dengan kebencian yang kekal. Emosi yang dulu menyala-nyala di lintasan perlahan akan memudar, digantikan oleh kedewasaan dan refleksi. Berangkat dari pengalaman pribadinya, Capirossi percaya bahwa hal yang sama bisa terjadi antara Valentino Rossi dan Marc Marquez. Ia menyebut bahwa cepat atau lambat, hubungan mereka akan mencair. Cepat atau lambat mereka juga akan berhenti berseteru. Lihat saja dengan Casey Stoner atau Jorge Lorenzo. Dulu mereka rival berat Rossi, tapi sekarang bisa tertawa bersama. Rossi bahkan mengundang mereka ke range-nya. Dengan Max Biaggi pun, mereka sekarang bisa bercanda tentang masa lalu. Waktu akan menata semuanya, katanya. Rossi dan Marquez mungkin belum sampai pada tahap itu, apalagi luka yang ditinggalkan setelah insiden Sepang 2015 dan kontroversi berikutnya terlalu dalam. Namun dalam kacamata Capirossi, proses penyembuhan bukan tidak mungkin, hanya butuh waktu dan ruang. Ia pun mengakui, mungkin Rossi dan Marquez tidak akan menjadi sahabat karib seperti dirinya dan Harada. Namun bukan berarti mereka akan terus bermusuhan. Mungkin tidak akan jadi persahabatan seperti saya dan Harada, tapi waktu tetap akan meringankan semua ketegangan, tutupnya. Rivalitas Rossi dan Marquez memang lebih dari sekadar persaingan di lintasan. Banyak penggemar MotoGP yang membela salah satu pihak, menciptakan polarisasi yang tajam. Bahkan setelah Rossi pensiun, sentimen terhadap Marquez di kalangan fans garis keras tetap terasa.
Namun dunia balap bukanlah tentang kebencian yang abadi. Di balik helm dan setelan balap, mereka hanyalah manusia biasa dengan ego, ambisi, juga rasa sesal. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pablo Nieto, satu-satunya cara hentikan Marquez? Pakai sniper. Marc Marquez, pembalap fenomenal asal Cervera, terus mendominasi kejuaraan MotoGP 2025, menjadikannya sebagai lawan yang sulit untuk dikalahkan. Sebuah kenyataan yang disadari betul oleh tim-tim pesaing, termasuk tim VR46 milik legenda Valentino Rossi. Namun, meskipun ada momen-momen gemilang seperti yang ditunjukkan oleh para pembalap VR46 pada balapan sprint di Balaton Park, keberuntungan tak selalu berpihak, dan masalah teknis menghancurkan harapan mereka. Dalam serangkaian wawancara, manajer tim VR46, Pablo Nieto, dengan jujur mengungkapkan keprihatinannya atas dominasi Marquez yang semakin sulit untuk dihentikan. Bahkan, dalam pernyataannya yang sarkastis, Nieto memberikan jawaban yang cukup mengejutkan ketika ditanya tentang cara menghentikan Marquez. Pakai sniper, ujarnya dengan nada yang penuh canda, namun ada kejujuran di balik kata-kata tersebut. Pada balapan sprint di Balaton Park, tim VR46 tampil luar biasa. Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli berhasil finish di posisi kedua dan ketiga, sebuah prestasi yang mengangkat harapan besar bagi tim. Melihat mereka berdua di barisan depan memberi sinyal bahwa tim VR46 memiliki potensi untuk menantang dominasi tim-tim besar seperti Ducati dan Honda. Namun, apa yang tampaknya menjadi awal yang menjanjikan berubah seketika pada hari Minggu. Sesaat sebelum balapan utama, tim menghadapi masalah besar, gangguan pada sistem elektronik motor di Giannantonio. Masalah tersebut datang secara tiba-tiba, mengharuskan Di Gia kembali ke pit untuk mengganti motor dan memulai balapan dari pit lane. Ketika kamu sudah meraih posisi depan dan tampil luar biasa di sprint, rasa frustasi jelas muncul saat masalah teknis merusak momentum. Ini adalah bagian dari olahraga balap motor. Ketika masalah teknis terjadi, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima kenyataan, ungkap Nieto, meski terdengar jelas ada rasa kecewa di balik kata-katanya. Kami tampil sangat baik pada hari Sabtu. Kami berada di posisi kedua dan ketiga, dan seharusnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di hari Minggu. Tapi, kami tidak bisa berbuat apa-apa ketika masalah teknis datang. Situasi yang dihadapi di Giannantonio menggambarkan betapa rumitnya dunia balap motor. Meskipun terlihat seperti kesalahan kecil atau hal yang bisa diperbaiki, masalah elektronik bisa mengubah segalanya. Kami telah berusaha memperbaiki masalah dengan bantuan tim Ducati, tetapi tetap tidak berhasil. Kami hanya bisa mempersiapkan diri untuk balapan berikutnya, tambah Nieto. Franco Morbidelli, yang berhasil finish di posisi ke-6, menjadi salah satu titik terang di tengah kekecewaan tersebut. Bagi Nieto, meskipun posisi tersebut mungkin tidak maksimal, tetap ada kebanggaan tersendiri karena Morbidelli mampu menjaga konsistensi dan melanjutkan perjuangan tim. Tentu saja, kami selalu menginginkan lebih, tetapi hasilnya tetap menunjukkan bahwa kami berada di jalur yang benar, kata Nieto dengan optimisme. Namun, yang menjadi sorotan utama adalah penampilan luar biasa Marc Marquez. Dengan motor Honda yang kembali kompetitif, Marquez tampak tak tertandingi. Tak hanya itu, dia juga berhasil menyapu bersih kemenangan di 7 seri berturut-turut, mengalahkan pesaing-pesaingnya di balapan sprint dan balapan utama pada hari Minggu. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis asal AS tentang bagaimana cara menghentikan Marquez, Nieto tidak bisa menahan tawa dan menjawab dengan sarkastis, pakai sniper. Meskipun jawaban tersebut diucapkan dengan nada canda, ada elemen kebenaran di baliknya. Marquez memang sedang berada dalam bentuk terbaiknya, dengan kecepatan dan ketahanan fisik yang luar biasa. Selain itu, kemampuannya untuk bertarung dalam berbagai kondisi membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan, apalagi dengan motor yang sangat stabil. Namun, Nieto menekankan bahwa fokus utama bagi tim VR46 adalah untuk tetap berkonsentrasi pada balapan mereka sendiri, tanpa terobsesi dengan Marquez. Kami tidak boleh terobsesi dengan Marquez. Yang terpenting adalah terus memperbaiki diri dan mempersiapkan tim untuk menghadapi balapan berikutnya, tambahnya. Ini adalah strategi yang sangat bijaksana, karena dalam balapan seperti MotoGP, konsistensi dan fokus pada tujuan jangka panjang seringkali lebih penting daripada hanya sekadar mengejar satu pembalap. Dengan motor Ducati spek pabrikan yang mereka miliki, harapan tinggi terus disematkan kepada Di Giannantonio dan Morbidelli. Namun, semakin sulit untuk mengalahkan Marquez,
yang kini menunjukkan level kecepatan yang sulit dijangkau oleh siapapun di grid. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Marquez di berbagai seri memberikan gambaran jelas tentang betapa dominannya dia saat ini. Bahkan, sejumlah pembalap top lainnya pun kesulitan untuk menghadapi agresivitas dan ketangguhan Marquez di setiap balapan. Namun, dunia balap motor selalu penuh kejutan. Setiap seri bisa saja menjadi titik balik, dan kesalahan teknis atau insiden di lintasan bisa mengubah jalannya kejuaraan. Tim VR46 dan para pembalapnya tahu bahwa mereka harus terus berusaha, meskipun jalan untuk menghentikan Marquez bukanlah hal yang mudah. Pablo Nieto, dengan pengalaman panjangnya di dunia balap, tahu betul bagaimana kerasnya persaingan ini. Saat ini, Marquez memang sulit untuk dihentikan, tapi ini adalah bagian dari balapan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, dan kita harus terus berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya, ujar Nieto menutup percakapan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Maksud terselubung Marc Marquez saat tikung murid Rossi di MotoGP Hungaria 2025. Pada ajang MotoGP Hungaria 2025 yang berlangsung di sirkuit Balaton, dunia balap motor menyaksikan pertarungan sengit antara dua pembalap berbakat, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Namun, di balik aksi tersebut, ada sebuah cerita menarik yang melibatkan taktik, persaingan, dan strategi yang mungkin tak terlihat sekilas oleh para penonton. Pembalap WSBK sekaligus mantan rival Marc Marquez, Andrea Iannone, yang juga seorang mantan pembalap MotoGP, mengungkapkan sebuah klaim mengejutkan bahwa Marquez sebenarnya memiliki maksud terselubung saat menyalip murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, dalam balapan tersebut. Seperti yang kita ketahui, Marquez dan Bezzecchi sudah lama menjadi perhatian para penggemar MotoGP karena keterampilan mereka di atas lintasan. Baik Marquez dengan julukan The Baby Alien dan Bezzecchi yang merupakan murid Rossi, keduanya sudah membuktikan diri sebagai ancaman serius di setiap balapan. Dalam sesi balapan utama di MotoGP Hungaria 2025, persaingan di antara mereka semakin memanas. Pada awalnya, Bezzecchi tampil solid dan berhasil mempertahankan posisinya meski Marquez terus mendekat di belakang. Momen yang paling menonjol adalah saat Marquez akhirnya berhasil menyalip Bezzecchi dan langsung memimpin balapan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Marquez kembali berada dalam performa terbaiknya setelah beberapa tahun penuh tantangan. Terlepas dari kemenangan tersebut, sebuah peristiwa menarik terjadi yang disorot oleh Iannone. Menurut Iannone, ada sesuatu yang lebih dari sekadar persaingan biasa antara Marquez dan Bezzecchi. Ada pertarungan yang terjadi, ujar Iannone dengan penuh penekanan. Ada 2 atau 3 aksi manuver yang melibatkan mereka berdua. Momen ini membuat balapan berlangsung sedikit lebih menarik, katanya. Namun, apa yang menjadi sorotan Iannone adalah keputusan Marquez untuk menyalip Bezzecchi pada saat yang tepat. Marquez, yang pada awalnya tampak nyaman berada di posisi kedua, akhirnya mulai bergerak agresif untuk melewati Bezzecchi setelah mengetahui bahwa Pedro Acosta, pembalap Red Bull KTM Factory, semakin mendekat. Menurut Iannone, jika Marquez merasa aman di posisi kedua, mungkin dia tidak akan melakukan aksi menyalip tersebut. Tetapi begitu ia tahu Acosta sedang mengejar, Marquez pun langsung meningkatkan kecepatan dan membuka jarak dengan Bezzecchi. Iannone lebih lanjut menjelaskan bahwa ada taktik yang lebih mendalam di balik setiap manuver Marquez. Faktanya, Marquez menyalip Bezzecchi karena Acosta sedang berusaha mengejar dari posisi 3. Dia sudah semakin dekat, ungkap Iannone. Ini mengindikasikan bahwa Marquez tidak hanya fokus pada Bezzecchi, tetapi juga pada ancaman yang lebih besar di belakangnya. Dengan mengetahui bahwa Acosta akan segera mengejar, Marquez memutuskan untuk melewati Bezzecchi dan memperpanjang jarak, sekaligus mengamankan posisinya. Namun, menurut Iannone, tidak mudah bagi Marquez untuk melakukan hal ini. Dibutuhkan beberapa putaran untuk benar-benar menyalip Bezzecchi, dan walaupun harus berjuang keras, Marquez akhirnya berhasil melakukan aksi tersebut dengan sangat mudah dan mengamankan posisi terdepan. Hal ini menunjukkan betapa terampilnya Marquez dalam membaca situasi dan memanfaatkan kesempatan dengan sempurna. Sementara Marquez meraih kemenangan, Bezzecchi harus puas finish di posisi ketiga setelah disalip oleh Acosta. Namun, ini tidak mengurangi kualitas balapannya, mengingat Bezzecchi adalah salah satu pembalap muda berbakat yang terus menunjukkan potensi besar di MotoGP. Kemenangan Marquez dan peringkat ketiga Bezzecchi menambah daya tarik balapan tersebut, mengingat keduanya berkompetisi dalam atmosfer yang penuh dengan ketegangan dan intrik. Andrea Iannone juga memberikan pujian pada performa Bezzecchi,
meskipun dia kalah dari Marquez dan Acosta. Bezzecchi menunjukkan bahwa dia adalah pembalap yang tidak mudah menyerah dan terus berkembang. Meskipun ia harus kalah dari dua pembalap lainnya, posisinya tetap menunjukkan kualitasnya, ujar Iannone. Selain itu, Iannone juga menyebutkan performa luar biasa Jorge Martin yang finish di posisi keempat. Martin, yang baru saja dinobatkan sebagai juara MotoGP 2024, menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pembalap yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Iannone memuji kemampuan Martin dalam melakukan start yang luar biasa, yang membantunya naik 8 posisi hanya dalam satu lap. Hal paling luar biasa dari Martin adalah startnya, kata Iannone. Dia bisa memperbaiki 8 posisi hanya dalam satu start, itu luar biasa. Martin menunjukkan bahwa kemampuan startnya benar-benar berkelas, dan itu menjadi salah satu kekuatan utamanya. Menurut Iannone, meskipun Martin menghadapi tantangan di sirkuit yang sulit untuk menyalip, ia mampu mengatasi hal tersebut dengan kecepatan dan strategi yang tepat. Iannone juga mengingatkan bahwa meskipun Martin memiliki potensi besar, dia tetap harus menjaga kesederhanaan dan terus membumi, agar tidak terlalu terbawa oleh euforia kemenangan yang bisa mengganggu fokusnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Pedro Acosta, Marc Marquez dan Valentino Rossi berada di level yang sama. Nama Pedro Acosta memang tengah menjadi perbincangan hangat di dunia MotoGP. Setelah menunjukkan performa gemilang di kelas Moto3 dan Moto2 dengan 2 gelar juara dunia, rider asal Murcia, Spanyol itu menjalani debutnya di kelas utama pada tahun 2024. Dan hasilnya? Luar biasa. Pada musim perdananya, Acosta mencuri perhatian dengan tampil berani, penuh semangat, dan nyaris tanpa rasa takut. Ia berhasil mengamankan 9 podium, termasuk dari balapan sprint, dan menutup musim pertamanya dengan finish di posisi ke-6 klasemen dunia. Sebuah pencapaian luar biasa untuk pendatang baru. Karena performa apiknya itu, tak butuh waktu lama bagi KTM untuk mempromosikannya ke tim pabrikan pada musim 2025, menjadikannya rekan setim dari Brad Binder. Harapannya? Tentu menjadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia. Namun kenyataannya tidak semudah itu. Musim keduanya di MotoGP justru dimulai dengan penuh tantangan. Performa Acosta menurun drastis, membuat banyak pihak mulai mempertanyakan apakah ia bisa mempertahankan konsistensinya. Bahkan sempat beredar rumor bahwa sang Hugh Mazaron akan meninggalkan KTM dan bergabung dengan Ducati di tim VR46. Meski kemudian kabar tersebut dibantah baik oleh Acosta maupun pihak terkait, desas-desus itu menjadi gambaran tekanan besar yang sedang ia alami. Namun Acosta membuktikan bahwa ia bukan pembalap yang mudah menyerah. Dalam 6 balapan terakhir, ia bangkit dan kembali menunjukkan tajinya. 4 podium berhasil ia amankan, termasuk dari sprint race, membuktikan bahwa talenta dan mental juaranya masih sangat kuat. Sementara Acosta berjuang menemukan kembali performa terbaiknya, MotoGP 2025 juga diwarnai dengan kembalinya dominasi seorang legenda, Marc Marquez. Sejak bergabung dengan tim pabrikan Ducati, Marquez seperti kembali ke masa kejayaannya. Ia telah meraih 10 kemenangan di race utama dan 13 kemenangan balapan sprint dari 14 seri yang telah digelar. Performanya benar-benar tak terbendung. Dan menariknya, Acosta telah 4 kali naik podium bersama Marquez musim ini, menjadikannya sebagai salah satu rival terdekat dari sang juara dunia 8 kali itu. Meski di lintasan mereka bersaing ketat, di luar lintasan Acosta menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap seniornya tersebut. Dalam sebuah wawancara, Acosta dengan jujur mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Marquez, terutama atas perjuangannya kembali ke puncak setelah mengalami cedera parah pada tahun 2020. Saat itu, banyak yang mengira karir Marquez telah usai. Tapi kenyataannya jauh dari itu. Ketika Marquez memenangkan gelar dunia lagi, dia akan duduk di meja yang sama dengan Rafa Nadal, Fernando Alonso, dan Pau Gasol, ujar Acosta. Selain Michael Jordan yang sempat pindah ke bisbol lalu kembali mendominasi di basket, menurutku ini adalah comeback paling gila dalam dunia olahraga beberapa tahun terakhir. Dia absen 1 tahun penuh, tapi dia tidak pernah berhenti bekerja keras. Sebenarnya, Marquez tidak perlu balapan lagi. Karir dan kisah hidupnya sudah cukup menginspirasi. Tapi dia justru bekerja lebih keras dari siapapun, dan itu yang membuatnya berada di posisi sekarang, tambahnya. Menurut Acosta, kisah Marquez bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang tekad dan mental baja.
Ia menyandingkan perjuangan Marquez dengan kisah 2 tahun sulit Valentino Rossi saat di Ducati, namun menegaskan bahwa apa yang dilalui Marquez jauh lebih ekstrim. Marquez bangkit dari neraka untuk bisa menang lagi. Dan itu yang membuat saya percaya bahwa dia dan Valentino ada di level yang sama. Dua legenda hidup, kata pembalap berusia 21 tahun itu. Selain memuji Marquez, Acosta juga tak lupa memberikan penghormatan tinggi kepada Valentino Rossi, ikon MotoGP yang telah membawa olahraga ini dikenal luas di seluruh dunia. Rossi tetaplah Rossi, tegasnya. Sebagian besar kepopuleran MotoGP saat ini, terutama di kalangan anak muda dan bahkan yang bukan penggemar balap sekalipun, itu karena Valentino. Ia membuat MotoGP lebih dari sekadar olahraga, ia menjadikannya budaya global. Hubungan antara Acosta dan Rossi juga cukup hangat. Pada Januari lalu, Rossi secara pribadi mengundang Acosta untuk berpartisipasi dalam ajang 100 km Dei Campioni di motor ranch miliknya di Tavullia, Italia. Di ajang tersebut, Acosta berpasangan dengan pembalap senior Isle of Man TT, Michael Dunlop. Kolaborasi lintas generasi yang menjadi sorotan banyak penggemar. Meski masih muda, Pedro Acosta sudah menunjukkan kematangan berpikir yang luar biasa. Ia bukan hanya cepat di lintasan, tapi juga cerdas dan penuh respek terhadap mereka yang lebih dulu menulis sejarah. Di tengah persaingan MotoGP yang makin ketat, Pedro Acosta mewakili generasi baru pembalap yang tak hanya berbakat, tapi juga memiliki pandangan luas tentang arti menjadi juara. Dan jika terus berkembang seperti sekarang, bukan tak mungkin suatu saat nanti, nama Acosta akan duduk di meja yang sama, bersama Rossi, Marquez, dan legenda-legenda lainnya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your